Shalom saudaraku yang terkasih. Bersyukur kali ini kita boleh belajar firman Tuhan. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan juga sempurna hingga hari ini. Meskipun kita berhadapan dengan pandemi, kita meyakini bahwa kita tetap dikuatkan karena pertolongan Tuhan yang sempurna bagi kehidupan kita semua. Kita perhatikan dari 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 15. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Kita tahu bahwa dalam kehidupan ini tidak ada satu tempat pun sebetulnya yang kita sebut aman, kecuali di dalam Yesus. Sehingga letak dasarnya adalah sangat penting. Kalau kita mendasar atau meletakkan atau membangun sesuatu, dasarnya harus penting, harus kokoh, harus kuat. Sehingga ketika badai datang, atau hujan, atau banjir, atau tanah longsor, maka dia tetap berdiri teguh. Sehingga Paulus berkata, kita pun bisa mendirikan sesuatu itu dengan tepat, dengan benar, bukan karena kekuatan kita. Sama seperti misalnya kita membangun pelayanan, membangun keluarga, membangun pekerjaan, bisnis, semuanya itu bisa kokoh. Kenapa? Ya karena kita berdasar pada pribadi yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Tetapi dalam hal ini Paulus berkata, kalaupun kita bisa mendirikan itu semua dengan baik dan benar, itu bukan karena kehebatan, kekuatan, kepintaran kita, tetapi itu berdasarkan karena kasih karunia Allah. Sadar nggak kita kalau itu karena kasih karunia Tuhan? Banyak orang merasa dirinya pintar, mungkin karena dia rasa sekolah tinggi, bahkan dia rasa bahwa dia punya pengalaman dalam semua hal itu, sehingga bersandar pada Tuhan, bergantung pada Tuhan pun menjadi kurang. Tapi ketika badai datang, dia sudah tidak siap. Kenapa? Tadinya terus mengandalkan diri sendiri, tetapi waktu badai itu datang, ya dia lupa untuk berpegang, bersandar, menyerahkan hidupnya sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Sehingga sebetulnya dasar yang kokoh, dasar yang aman, dasar yang kuat adalah di dalam Kristus. Karena dalam situasi dunia ini semua bisa bergoncang, bisa bergeser, bahkan bisa diluluhlantakan. Dan kita tahu bahwa tidak ada satupun di dalam dunia ini yang permanen. Tetapi memang tugas kita adalah meletakkan sesuatu yang permanen, sesuatu yang kekal, sesuatu yang bernilai. Makanya kan kalau kita melakukan pelayanan bukan hanya sekedar melayani, tetapi kita ingin meletakkan suatu prinsip, suatu dasar, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang punya kekuatan, bahkan berdasar pada firman Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar bicara tentang saya sudah tua sehingga saya tahu tentang jalur-jalur mengatur pelayanan itu, atau karena saya punya pengalaman di dalam pelayanan ini dan itu, sehingga pelayanan inilah yang bisa menjadi bekal bagi saya. Ya sisi lain iya. Atau ada orang berkata, saya sekolah tinggi, S1, S2, S3 sampai S-Teller. Tapi apakah itu jawabannya? Saya pikir tidak. Orang bijak pada akhirnya menyadari bahwa apapun yang diletakkan, yang pertama adalah karena anugerah Tuhan. Sehingga orang bisa meletakkan sesuatu yang benar, yang baik, yang bijaksana. Sehingga waktu tiba, dia tidak pernah menyesal telah meletakkan dasar itu.
Ya karena memang itu semua karena anugerah. Sehingga Paulus pun mengingatkan kepada orang-orang yang kemudian melayani supaya mereka meletakkan dasar bukan berdasarkan kekuatan kemampuan, bahkan dasar yang mereka anggap baik dan benar, tetapi dasar yang memang berdasarkan kepada apa? Kepada Kristus itu sendiri. Sehingga dikatakan dalam bagian ini bahwa tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan. Ingat loh, harus memperhatikan. Jangan sampai kita main hajar aja di dalam pelayanan, atau dalam pekerjaan, atau di dalam bisnis, atau dalam keluarga. Harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Dengan kata lain, jangan dong sembarangan melayani. Kita harus perhatikan apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan, apakah itu sesuai dengan maksud Tuhan. Kita harus berdoa sungguh-sungguh, minta Tuhan pimpin, supaya pelayanan kita itu jangan menjadi jebakan, bahkan jangan sampai menjadi sesuatu yang tidak memberkati, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Jadi karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dengan kata lain bahwa apapun pelayanan, apapun pekerjaan, apapun bisnis, apapun kehidupan keluarga, memang kekuatan kita berdasar pada siapa? Kristus. Ternyata dasar apapun ketika bersandarkan pada Kristus, maka itulah kekuatan kita. Karena memang Kristus juga berkata bahwa siapa yang tinggal di dalam aku di dalam mereka. Ketika Yesus di dalam kita, maka kita berbuah banyak. Tetapi di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Memang benar. Pada satu titik kita sadar kita nothing adanya. Siapa menyangka kira-kira bahwa pandemi akan datang seperti ini? Meluluhlantakan kehidupan manusia sampai semua lini kehidupan hampir tidak berdaya. Siapa yang pernah menyangka? Bahkan pada peristiwa misalnya serangan World Trade Center 11 September 2001. Orang Amerika kan tidak menyangka bahwa pembajak-pembajak pesawat itu akan menabrakkan dua pesawatnya ke dua gedung kembar di Amerika Serikat, New York. Tapi yang pasti bahwa banyak peristiwa yang tidak pernah kita duga, banyak peristiwa yang tidak pernah kita pesan, itu mungkin saja datang. Entah datang sekali atau berkali-kali. Entah datang dalam waktu singkat maupun waktu lama. Tapi memang kekuatan kita pada akhirnya bukan berdasarkan kekuatan kita sendiri, tetapi berdasarkan kekuatan Kristus yang hidup dalam kehidupan kita. Nah, sehingga dasar yang kokoh adalah Kristus. Dapat saya sebutkan bahwa dialah batu karang yang teguh. Sehingga ada seorang ibu berkata kepada saya, Pak Niko, sepanjang hidup kita harus bergantung pada Tuhan. Dari lahir sampai mati. Istilah dia adalah berpegang tangan Tuhan. Padahal seorang ibu ini adalah orang yang kaya. Saya rencananya datang ke rumah sakit untuk besuk dia, menghibur dia. Ternyata dia yang menghibur saya. Saya pikir dia menderita luar biasa karena habis operasi. Ternyata dia memberikan suatu kalimat yang indah. Kita harus berpegang pada tangan Tuhan. Karena memang disitulah kekuatan kita. Tangan Tuhan, bukan tangan kita. Hikmah daripada Tuhan, bukan hikmah daripada kita. Sehingga harusnya semakin kita mengenal Tuhan, maka makin kita bergantung pada Dia. Makin kita meletakkan hidup, makin kita mendengar Dia, makin kita taat pada Dia, makin kita melakukan ketetapan kehendak-Nya. Ya, inilah gereja yang benar, atau manusia yang benar. Dia sadar dia nothing, dia sadar dia membutuhkan Tuhan, jadi dia meletakkan hidupnya dalam tangan Tuhan. Kalau kita sudah meletakkan hidup dalam tangan Tuhan, hidup kita aman. Bukan berarti tidak ada penderitaan, kesulitan. Tapi kalau kita pun mati, sudah ada tempat yang Tuhan sediakan bagi kita.
Jadi kita tidak perlu takut. Sehingga sebetulnya orang yang takut mati adalah sebetulnya dia tidak tahu bahwa dia punya jaminan keselamatan. Sehingga nggak heran orang takut mati. Atau jangan-jangan dia melakukan kesalahan dalam dunia ini. Ada orang berkata nggak perlu takut mati, karena surga adalah tempat yang abadi. Tapi pada saat dia menghadapi kematian itu sendiri, dia sudah takut. Bahkan aduh katanya. Jadi dalam bagian ini kita belajar bahwa sebetulnya menjadi orang percaya itu bukan berdasarkan kekuatan kemampuan kita, tapi meletakkan hidup dalam tangan Tuhan. Semakin kita bergantung pada Tuhan, maka semakin sadar bahwa kita memerlukan Dia. Semakin kita memerlukan Dia, menggantungkan hidup padanya, semakin ada kekuatan-kekuatan dalam kehidupan kita. Untuk apa? Bukan hanya supaya untuk sekedar kita mampu berkarya, tapi untuk bisa berkarya dengan benar. Sehingga kita tidak salah dalam membangun segala sesuatu. Tapi entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Jadi semua yang kita lakukan ini jangan salah loh. Ada semuanya risiko-risiko yang harus kita tanggung. Kalau kita membangun di dalam suatu dasar yang benar, maka saya dapat katakan bahwa hasilnya memuaskan. Kita tidak rugi. Karena sekali kelak dikatakan pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Jadi ingat-ingatlah bahwa semua pekerjaan yang kita lakukan dalam dunia ini itu suatu kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Makanya kan kita nggak boleh sembarangan melayani Tuhan. Makanya kan kita tidak boleh sembarangan mengelola aset dalam pelayanan, termasuk dalam yayasan. Jangan karena itu punya keluarga, jadi dirasa milik keluarga. Memang mungkin keluarga itu yang dipercayakan Tuhan, tetapi kepemilikan itu kan bukan punya keluarga. Termasuk sebetulnya harta benda kita kan, kita tahu bahwa itu titipan daripada Tuhan. Apalagi bicara tentang lembaga pelayanan, udah jelas itu punya Tuhan istilahnya. Nah, sehingga jangan bermain-main dengan semuanya itu. Itu kalau tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan malapetaka. Mungkin sekarang atau nanti. Dan itu bisa menjadi suatu bumerang yang bisa menghanguskan keluarga kita. Sehingga sebetulnya kalau ada berkat Tuhan yang Tuhan percayakan dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam yayasan, termasuk misalnya, kita harus ingat sebagai orang percaya itu adalah berkat Tuhan yang harus kita kelola, pertanggungjawabkan. Pertanyakan kepada Tuhan, Tuhan, kami bersyukur pertama-tama ya, bersyukur karena ini berkat Tuhan. Yang kedua, Tuhan, maksud Tuhan memberi ini untuk apa? Ditujukan kepada siapa? Ini butuh hikmah daripada Tuhan. Karena beberapa kali saya berkata bahwa ada seorang bapak yang memang diberkati Tuhan. Kemudian dia sadar itu semua berkat daripada Tuhan yang memang harus dikelola, disalurkan kepada orang tepat, sehingga berdoa. Dan minta saya berdoa supaya ditunjukkan orang-orang yang tepat, kepada pribadi yang tepat mengelola pelayanan ini, sehingga berkat-berkat yang diberikan kepadanya itu bisa digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kan menemukan orang yang tepat, orang yang sungguh-sungguh kan gak gampang, butuh hikmah daripada Tuhan. Jadi bukan sekedar bagi-bagi uang, bagi-bagi rezeki, tidak. Memang harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Nah, sehingga dalam bagian ini dikatakan tiap-tiap pekerjaan orang itu masing-masing akan nampak suatu kelak. Ya nggak sekarang, pada hari Tuhan, atau kemudian akan nampak kok. Jadi kita nggak bisa bersembunyi, nggak bisa berkilah, nggak bisa memalsukan pelayanan kita. Jadi hati-hatilah yang suka memalsukan segala sesuatu ya. Suatu hari akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi dimurnikan. Ya, yang palsu akan terbakar.
yang memang asli akan bertahan. Mudah sekali melihat hal itu benar atau salah. Yang pertama, tunggulah waktu Tuhan datang. Tetapi yang kedua, proses dari api itu akan menunjukkan bahwa kalau dia terbakar ya berarti palsu. Tapi kalau dia jalan terus pelayanan itu, nah berarti memang pelayanan itu adalah suatu pelayanan yang memang asli, murni, tidak terbakar. Tapi memang yang menentukan bahwa itu benar atau salah, ya nanti Tuhanlah yang menjadi hakimnya. Tapi ingat bahwa jangan pernah sembarangan melayani, jangan pernah sembarangan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan, atau termasuk berkat-berkat atau anugerah yang Tuhan berikan pada kita. Karena semuanya itu akan kita pertanggungjawabkan secara serius ya di hadapan Dia. Dan Tuhan itu adalah api yang menghanguskan. Jadi ada dua sisi yang kita lihat gambaran yang jelas. Di satu sisi Yesus itu dengan penuh kasih sayang, atau Allah adalah Allah yang penuh kasih. Tapi di sisi lain Dia Allah yang seperti api yang menghanguskan. Jadi yang palsu pasti tidak tahan berhadapan dengan kemuliaan, keagungan, bahkan murka daripada Tuhan itu sendiri. Nah, jika pekerjaan orang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ya mungkin sekarang nggak langsung kita dapat upah ya, tapi ada suatu waktu yakin kok bahwa ada upahnya. Jadi kita nggak perlu menuntut. Kenapa pelayanan saya tidak dipuji? Kenapa orang tidak respect? Kenapa orang tidak menolong? Kenapa orang tidak membantu? Tidak perlu. Kalau orang tidak punya hati pelayanan, nggak usah diajak-ajak pelayanan. Kalau orang hanya sekedar ingin tampil, jangan. Karena pelayanan bukan bicara tampil dengan tidak tampil. Tapi pelayanan itu bicara tentang orang itu tahan nggak uji dalam pelayanan itu. Orang belum diuji aja udah belum tahan kan, baru ditanya nggak tahan dia, apalagi sudah diuji. Jadi dalam bagian ini memang ya ujian-ujian itu bisa datang sekonyong-konyong sewaktu-waktu, yang memang ujian itu membuktikan bahwa kita murni atau tidak, tetapi menunjukkan tentang kualitas kita. Tahan uji nggak? Tapi orang itu tahan uji berarti dia dapat upah. Nah, dapat upah siapa yang ngasih upah, Pak? Ya Tuhan lah. Kalau kita mau cari upah dalam dunia ini ya jangan melayani Tuhan, kerjalah sungguh-sungguh. Pasti dapat upah. Tapi kalau kita melayani Tuhan ya tidak selalu dapat upah. Justru kitalah yang kerja keras. Sama seperti Paulus katakan kan. Dia berjerih lelah. Dia harus mendirikan tenda untuk menghidupi kehidupan dia dan juga pelayanan. Sehingga dia katakan upah kami adalah melayani Tuhan tanpa upah. Dengan kata lain bahwa upah itu nanti Tuhan sediakan. Biarlah Tuhan yang menentukan upah yang patut dan tidak patut bagi kita. Kalau upah dari manusia bisa salah, tetapi kalau dari Tuhan kan nggak pernah salah. Nah, dalam bagian ini maka kita harus berhati-hati supaya kita tahan uji dalam pelayanan kita. Jangan pernah mundur dari pelayanan karena kita seorang diri. Kalau betul Tuhan memanggil saudara, maka saudara akan maju terus. Kalau betul Tuhan memanggil saudara, maka terus ada api untuk mengobarkan. Api pelayanan itu bahkan memberitakan kebenaran dengan sungguh-sungguh. Nggak perlu mencocokkan pemberitaan kita dengan selera telinga manusia. Ya kalau memang pengajaran kita salah, ya kita harus evaluasi diri dan perbaiki. Tapi kalau pengajaran kita sudah benar, nggak perlu kita mencocokkan dengan keinginan telinga manusia. Kalau orang cuma
pengen cerita dongeng-dongeng, ya jangan datang ke gereja, jangan dengar firman Tuhan. Tontonlah yang lucu-lucu, karena di sana tempatnya. Kalau kita mau belajar firman Tuhan, ada teguran, ada nasihat, dibimbing, diajak sesuai dengan ketetapan kehendak Tuhan. Sehingga memang itu membuat kita terus berlaku sesuai dengan jalannya Tuhan. Kadang tidak enak. Ada saatnya mungkin pendeta itu cerita lucu, ada saatnya. Tapi kan nggak dibuat-buat. Memang firman Tuhan kan bukan bertujuan untuk menghibur orang, tapi juga kadang mendisiplin orang, mencambuk orang, menegur orang. Dan dalam bagian ini dikatakan, jika pekerjaannya terbakar, siapa menderita kerugian? Kalau pelayanan-pelayanan yang kita lakukan ini nggak sungguh-sungguh, tidak punya fondasi dasar yang benar, hanya sekedar entertain, hanya sekedar memuaskan telinga manusia, hanya sekedar mencari upah, hanya sekedar mencari apa? Panggilan pelayanan, sehingga kita kemas luar biasa, atau hanya sekedar mencari panggung. Wah, itu nggak akan bisa tahan ketika ada pengujian-pengujian, apalagi ketika ada api yang membakar, itu pasti nggak tahan. Tapi bersyukurlah kalau kita dibakar, kemudian kita tahan. Berarti kita memang murni. Kita bisa lihat ya, emas yang murni itu makin dibakar makin bercahaya dia, makin nampak kemilauannya. Tapi kalau dari jerami, langsung dilahap api, nggak tunggu lama, membakar kemana-mana, habis dalam waktu sekejap. Nah, demikian juga dengan mentalitas kita sebagai orang percaya. Harusnya ada ujian, ada tantangan, ada badai dalam kehidupan, harusnya kita tetap bertahan. Kita bukan makin hangus, tapi makin dimurnikan. Jadi ujian itu atau penderitaan itu datang untuk memurnikan kita. Terlihatlah makin murni. Kemudian makin membawa kita bergantung pada Tuhan atau beriman kepada Tuhan. Yang ketiga adalah ujian itu kan maksudnya untuk supaya apa? Supaya kita itu makin upgrade. Masa kamu terus berada di kelas 1? Ya harusnya naik dong ke kelas 2. Naik lagi ke kelas 3. Makin berat nggak tantangannya? Makin berat nggak soal ujiannya? Makin berat. Tapi kalau kamu mau di kelas 1 terus, apalagi TK terus, ya belajarlah ABC terus kan, yang tidak membuahkan sesuatu perkembangan, tapi tetap di TK misalnya. Ya kalau kita mau mencapai suatu nilai yang tinggi, di-upgrade kepada tempat yang tinggi, maka proses-proses bukan hanya pengalaman ya, ujian-ujian itu pasti datang. Ya sehingga bagi seorang pemimpin adalah ujian itu datang bukan untuk dihindari, bahkan dihadapi. Sehingga kan slogan-slogan pemimpin adalah mereka nggak takut gagal. Karena apa? Karena kegagalan itulah justru membuat mereka belajar dan belajar dan belajar dan belajar. Pada akhirnya mereka menjadi orang yang mampu menangani segala kegagalan yang selama ini mereka hadapi. Jadi orang bisa sukses bukan hanya karena semuanya lancar saja, tapi orang sukses juga karena belajar dari kegagalan yang selama ini mereka hadapi. Tapi mereka selesaikan, itulah ujian. Sama seperti kita orang percaya. Kita diuji ini, kita mampu. Diuji lagi, kita mampu. Diuji lagi, kita mampu. Atau diuji, kita tidak mampu. Diuji, ya kita belajar untuk mampu dan belajar untuk menghadapi dengan kekuatan. Tentu dengan iman yang bersandar pada Tuhan. Nah, sehingga dalam bagian ini dikatakan, kalau kita itu tidak tahan uji, maka terbakar. Selamat nggak orang itu? Ya kalau kita bicara tentang Tuhan pilih, maka ya dia selamat mungkin.
Tetapi apa? Seperti orang yang keluar dari dalam api. Artinya apa? Pelayanannya tidak berdasar kokoh, ya karena anugerah Tuhan dia diselamatkan, tetapi semua pekerjaan-pekerjaan yang lain itu terbakar, nggak ada isinya, habis. Ya kalau Tuhan tidak bermurah hati, dia pun bisa terbakar. Sama seperti seorang penyamun kan, di akhir hidupnya, karena Tuhan bermurah hati, dia berkata, Tuhan ingatlah akan aku ketika di Firdaus. Yesus berkata, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Ya banyak orang Kristen ingin seperti itu. Di akhir-akhir hidupnya baru datang pada Tuhan. Ya syukurlah kalau memang kesempatan itu ada ya. Kita sadar kita datang pada Tuhan. Tapi kalau itu tidak ada, wah kasihan sekali. Bukan hanya tidak diselamatkan, tapi pekerjaan-pekerjaan yang selama ini terbakar. Ya, saya pikir juga kalau orang cuma pengen selamat, ya dia seperti itu. Seperti seorang yang berada di atas kayu salib itu. Jadi, poinnya adalah ingin selamat. Tapi kan kita orang percaya bukan hanya pengen selamat. Kita sebagai orang percaya harusnya pengen berbuah-buah dalam dunia ini. Menghasilkan sesuatu yang benar, sesuatu yang harum, yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga pekerjaan-pekerjaan kita itulah yang nantinya menjadi suatu buah-buah yang kita wariskan bagi orang-orang yang kemudian. Nah, sehingga dalam bagian ini kita belajar bahwa tidak cukup kita diselamatkan. Nggak cukup kita diselamatkan dari dalam api itu. Harusnya buah nyata kita itu tetap menjadi berkat, menjadi teladan. Sehingga menurut saya rugi sekali kalau kita hidup tapi cuman berpikir untuk selamat saja. Harusnya kita berpikir bahwa hidup kita itu harusnya membuahkan sesuatu. Sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, harusnya kita berbuah-buah. Karena sudah diselamatkan Tuhan, kita harusnya berbuah-buah dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah sia-siakan hidup kita. Jangan pernah sia-siakan usia kita. Jangan pernah sia-siakan keluarga kita, pelayanan, pekerjaan. Biarlah itu menjadi ukiran-ukiran yang membekas, yang menjadi berkat. Bahkan jangan sia-siakan juga uang, jabatan yang Tuhan berikan pada kita. Biarlah itu menjadi ukiran-ukiran untuk pekerjaan Tuhan. Sebagai buah di mana kita mengukir kehidupan kita yang bermakna. Jadi saya mau katakan bahwa tidak cukup kita diselamatkan, tetapi harusnya kita juga berbuah dalam kehidupan kita. Berbahagialah kita yang bukan hanya diselamatkan, tapi juga berbuah. Sehingga buah itulah yang akan menjadi berkat bagi generasi berikutnya. Sehingga kiranya ini menolong kita untuk kita hidup berkenan kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin.